Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Wah, Rosa senang sekali Rosa Ika bisa menemani adik-adik lagi di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Rosa yakin adik-adik hari ini bangun di pagi hari penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita untuk menjalani semua kegiatan di hari ini, baik yang sekolah online, baik yang mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru yang ada di sekolah ataupun yang mengikuti les yang ada. Ya, adik-adik harus tetap semangat ya di pagi hari ini. Nah, hari ini Rosa juga mau ingatkan adik-adik semuanya ya, walaupun di dalam kegiatan kita sepanjang hari ini begitu banyak, begitu melelahkan untuk kita semuanya, tetapi jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik ya, karena melalui firman Tuhan kita bisa semakin mengenal Tuhan, kita bisa semakin mengasihi Tuhan, kita bisa tahu apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di pagi hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Adik-adik seperti biasa bisa membaca di layar video ini atau membaca di Alkitabnya masing-masing, dan Rosa Ika akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, tema di dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu Aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana rasanya kalau adik-adik tidak naik kelas? Apakah rasanya itu menyenangkan atau menyedihkan? Pastinya kita sama-sama yakin dan percaya itu adalah hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Adik-adik tidak senang kalau tidak naik kelas. Bahkan nih ya, tidak jarang juga ada anak-anak yang takut untuk tidak naik kelas ya, takut untuk tidak naik kelas. Maka dari itu, kalau adik-adik takut untuk tidak naik kelas, apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah adik-adik bersantai-santai saja? Tidak ya pastinya ya. Adik-adik harus rajin belajar, rajin mengerjakan tugas-tugas yang ada, sehingga nilai adik-adik di sekolah bisa bagus dan adik-adik bisa naik kelas juga. Nah, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama.
Dan melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita juga belajar untuk kita tidak takut. Untuk kita jangan takut. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus itu bersama dengan murid-muridnya naik sebuah perahu untuk menyeberangi danau. Saat mulai berlayar, perahu tersebut mulai bergerak ya adik-adik ya, mulai bergerak. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus memilih untuk tidur di bagian belakang perahu dan beralaskan tikar. Nah, pada saat itu juga perahu mulai bergerak, perahu mulai berlayar dengan tenang. Akan tetapi pada beberapa saat kemudian secara tiba-tiba nih ya, angin bertiup sangat kencang, gelombang sangat tinggi sehingga air mulai masuk ke dalam perahu. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini sudah bisa berlayar, pastinya mereka tahu harus bagaimana mengatasinya. Tetapi rupanya angin yang pada saat itu adalah angin yang sangat kencang. Gelombang itu juga gelombang yang sangat tinggi. Sehingga mereka tahu bahwa keadaan pada saat itu merupakan keadaan yang sangat berbahaya. Maka dari itu mereka takut ya. Mereka takut jika kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam sehingga mereka mati. Nah, adik-adik, ketika mereka menghadapi situasi yang menakutkan pada saat itu, mereka melihat ke bagian belakang perahu. Ternyata ada Tuhan Yesus yang masih tidur seperti di situ, dan mereka mengira bahwa Tuhan Yesus itu tidak peduli dengan mereka, karena pada saat bahaya kok Tuhan Yesus malah tidur, sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka mengatakan, "Tuhan, Guru, Engkau tidak pedulikah kepada kami sehingga kami bisa binasa?" Nah, nampaknya pada saat itu murid-murid sangat ketakutan, dan ketika Tuhan Yesus bangun dan berseru kepada angin dan danau itu, "Diam dan tenanglah." Seketika juga danau dan angin pada saat itu menjadi tenang. Gelombangnya kembali tenang. Semuanya dapat berlayar dengan tenang. Nah, adik-adik, apa yang menjadi ketakutan kita yang sering kita hadapi saat ini? Apa yang sering menjadi ketakutan kita yang kita hadapi saat ini? Apakah adik-adik takut untuk tidak berhasil? Apakah adik-adik takut untuk tidak punya teman? Apakah adik-adik takut untuk dibenci orang? Ya, adik-adik tidak perlu takut untuk semuanya itu. Yang terpenting adik-adik sudah melakukan yang baik, melakukan yang terbaik dalam diri adik-adik. Dan juga yang jauh lebih penting, adik-adik harus menyadari bahwa adik-adik ini memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup menolong di dalam kehidupan adik-adik, Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi adik-adik semuanya, baik pada saat senang, baik pada saat susah, baik pada saat kelimpahan ataupun kekurangan. Nah, maka dari itu ya adik-adik adik-adik harus ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, adik-adik mempunyai Tuhan Yesus yang setia menemani adik-adik, yang setia mendengar setiap seruan permohonan adik-adik, yang setia mendengarkan seruan minta tolong yang adik-adik naikkan kepadanya. Nah, amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa kami memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan takut karena Tuhan beserta kami, karena Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk semua kegiatan di sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami rindu, kami menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu besok. Bye-bye semuanya. Jaga kesehatan ya.